Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan PLP kali ini, saya ditempatkan di SMA Negeri 1 Dempet dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Fahrul Hanafi, SSI, MSc. Kemudian koordinator guru pamong saya yaitu Bapak Sururi, SPD, dan saya sendiri yaitu Diki Arisan Coko. Baik, kita langsung saja menuju ke proses pembelajaran. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya ilmu yang akan kita dapatkan pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Baik, untuk sebelumnya kita tentu sudah mempelajari materi terkait KD 3.2 yaitu tentang flora dan fauna atau hewan dan tumbuhan. Untuk pertemuan kali ini kita tidak jauh membahas materi terkait hal tersebut, yaitu kita akan membahas terkait materi 3.3 yaitu materi menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dan ada KD 4.3-nya yaitu membuat peta persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Pada kompetensi dasar ini, poin materinya dibagi menjadi 4 poin utama. Yang pertama ada poin klasifikasi sumber daya alam, ada potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Dan materi ketiga yaitu ada analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam pembangunan. Dan poin keempat yaitu pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Jadi untuk materi kali ini kita akan memfokuskan kepada pengenalan klasifikasi sumber daya alam. Baik, kita langsung masuk ya ke materinya. Untuk pengertian dari sumber daya alam sendiri, yaitu segala potensi kekayaan alam yang terkandung di tanah, air, udara, baik biotik dan abiotik yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, kepentingan, dan kesejahteraan masyarakat atau manusianya. Sedangkan untuk pengertian dari KBBI sendiri, yaitu sumber daya alam adalah potensi alami yang dapat dikembangkan untuk menunjang proses produksi. Untuk sampai di sini saya rasa cukup paham ya terkait dasar-dasar klasifikasi sumber daya alam. Saya lanjutkan langsung ke materinya, yaitu kita akan membahas mengenai faktor yang mendukung kenapa Indonesia sumber daya alamnya sangat melimpah atau banyak. Ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu ada 1. Letak Indonesia yang beriklim tropis. Karena iklim di Indonesia tropis yaitu mendapat penyinaran sepanjang tahun, musimnya hanya ada musim hujan dan musim panas. Karena hal tersebut menyebabkan curah hujan di Indonesia tinggi dan pemanasan atau penyinaran matahari sepanjang tahun ada, menimbulkan jenis dan sebaran flora fauna di Indonesia sangat beragam dan beraneka ragam dan banyak juga, karena sesuai dengan lingkungannya yang sangat mendukung untuk kehidupan binatang atau tumbuhan di wilayah Indonesia sendiri. Kemudian yaitu ada letak geologi Indonesia. Indonesia merupakan pertemuan antara lempeng bumi yaitu lempeng Eurasia, lempeng India,
Australia, dan Pasifik. Indonesia juga merupakan jalur pertemuan antara pegunungan dunia, yaitu ada pergunungan Sirkum dan Mediteran, Pasifik, dan Australia. Kemudian yang ketiga yang mungkin kita sering dengar yaitu wilayah Indonesia atau wilayah lautnya yang luas sehingga menyediakan sumber daya alam yang berlimpah, terutama pada sumber daya kelautannya. Seperti yang kita tahu sendiri bahwa Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan, jadi sangat wajar jika sumber daya lautnya di Indonesia sangat melimpah. Kemudian di sini saya sediakan diagram tabel mengenai klasifikasi sumber daya alam. Klasifikasi sumber daya alam sendiri dibagi menjadi 4, yaitu ada yang pertama menurut potensi dan bentuknya, yang kedua ada menurut sifatnya, ketiga ada menurut jenisnya, keempat yaitu menurut asal dan atau tempatnya. Yang pertama yaitu sumber daya alam berdasarkan potensinya, yaitu ada 3, yaitu ada ruang, energi, dan materi. Langsung saja pengertian dari SDA ruang. Sumber daya alam ruang adalah sumber daya yang berupa ruang atau tempat hidup untuk masyarakatnya, manusia, dan sebagainya. Contohnya di sini ada daratan, lautan, dan udara. Sampai di sini paham? Saya lanjutkan, yaitu untuk yang selanjutnya itu energi. Sumber daya energi adalah sumber daya yang dimanfaatkan energinya. Contohnya di sini ada minyak dan gas bumi, ada batu bara, ada panas bumi, sinar matahari, dan sebagainya yang energinya dapat dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan sebagai tenaga penggerak mesin, bisa dimanfaatkan sebagai tenaga listrik, dan sebagainya. Sangat banyak sekali. Kemudian ada sumber daya alam materi, yaitu sumber daya yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Digarisbawahi, dalam bentuk fisiknya, seperti ada kayu, pasir, batu, besi, emas, nikel, dan lain sebagainya. Berbentuk fisiknya dimanfaatkan, ya, bukan energinya, bukan ruangnya. Sampai di sini paham? Kemudian lanjut, yaitu sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya. Ada 2, yaitu renewable atau dapat diperbarui, dan unrenewable atau tidak dapat diperbarui. Kayaknya sampai sini gampang sih ya, yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi dan sebagainya, dan yang dapat diperbarui seperti tanaman, kayak sumber daya alam kelautan, perikanan kan sebenarnya dapat diperbarui kan. Baik, saya rasa cukup paham. Di sini juga sudah dijelaskan. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Nah, di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada abiotik dan biotik, atau hayati atau non hayati. Untuk sumber daya hayati sendiri yaitu sumber daya alam atau yang disebut juga sumber daya biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati umumnya berasal dari hewan maupun tumbuhan. Untuk klasifikasinya saya singkat saja, bisa dipelajari di modul masing-masing. Kemudian ada sumber daya hayati atau abiotik. Untuk sumber daya ini yaitu adalah sumber daya alam fisik. Sumber daya alam non hayati secara harfiah dapat diartikan sebagai sumber daya yang tidak mempunyai kehidupan dan tidak mengalami kematian. Sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Jadi poin utamanya itu tidak berasal dari makhluk hidup, seperti contohnya tanah, air, dan bahan tambang lainnya. Untuk berdasarkan asal atau tempatnya, yaitu ada sumber daya terestrial, adalah sumber daya alam yang ada di permukaan bumi. Contohnya ada hutan, hasil tambang, dan lainnya. Kemudian ada sumber daya akuatik, yaitu adalah sumber daya yang asal atau tempatnya berada di perairan,
perairan, yaitu ada contohnya laut, di sungai maupun di danau dan sebagainya. Seperti contohnya di sini ada ikan, garam, rumput laut dan sebagainya. Selanjutnya ada sumber daya alam udara. Ada sumber daya alam yang berada di udara. Contohnya di sini ada angin yang dimanfaatkan untuk kincir angin dan akan mendapatkan atau akan dibentuk menjadi listrik dan sebagainya. Ada banyak sekali pemanfaatannya. Baik, sekian, terima kasih. Materinya berarti sudah selesai untuk pada materi yang pertama ini. Mungkin jika ada yang mau ditanyakan dapat bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya ilmu yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan tolong dipelajari materi selanjutnya sebelum kita melakukan pembahasan